salam Lintas Dunia Channel. Apa kabar pemirsa semua? Pada episode kali ini Lintas Dunia Channel akan membahas tentang 7 tradisi paling aneh dan mengerikan di dunia. Sebuah aktivitas atau kebiasaan mungkin adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat tertentu. Namun bagi sebagian masyarakat yang lain mungkin menganggapnya aneh atau tidak wajar. Berikut Lintas Dunia Channel mengulasnya dalam 7 tradisi teraneh dan mengerikan versi Lintas Dunia Channel. Satu, Foot bending. Foot bending atau pengikatan kaki adalah tradisi menghentikan pertumbuhan kaki perempuan zaman dahulu yang terjadi di China. Tradisi ini telah menghadirkan penderitaan besar bagi para perempuan China pada masa itu. Pengikatan kaki biasanya dimulai sejak anak berumur antara 4 sampai 7 tahun. Pengikatan kaki dimulai pada masa akhir dinasti Tang, tahun 618 sampai 907 Masehi, dan mulai menyebar pada golongan kelas atas sampai pada zaman dinasti Song, tahun 960 sampai 1297 Masehi. Pada zaman dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 Masehi, dan dinasti Qing tahun 1644 sampai 1911 Masehi, hingga akhirnya dilarang pada revolusi Sun Yat-sen tahun 1911 Masehi. Kelompok yang menghindari adat ini hanyalah bangsa Manchu dan kelompok migran Hakka, yang merupakan kelompok paling miskin dalam kasta sosial Cina. Kebiasaan mengikat kaki ini berlangsung selama sekitar 1000 tahun, dan telah menyebabkan sekitar 1 miliar wanita Cina mengalami pengikatan kaki. Dua, Eunuchs. Eunuchs atau dalam bahasa Indonesia disebut Qasim adalah merupakan salah satu jabatan tinggi dan berharga dalam kekaisaran Cina kuno. Tak heran, karena kasta jabatan Qasim ini menjadikan ribuan orang laki-laki menginginkannya pada masa itu. Namun yang paling mengejutkan adalah, salah satu syarat untuk mendapatkan jabatan ini, seorang laki-laki tersebut tidak boleh memiliki alam kelamin. Hal inilah yang mengakibatkan seorang laki-laki memotong kelaminnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini ditujukan karena pihak kerajaan memastikan seorang Qasim tidak tergoda dengan wanita, sehingga tidak dapat memiliki keturunan dan tidak akan merebut kekuasaan untuk memulai dinasti baru. Sati. Dalam ajaran Hindu, tradisi sati atau bakar diri hidup-hidup dianggap sebagai lambang kesalehan, sekaligus menunjukkan kepemilikan laki-laki atas perempuan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang berkasta tinggi, dan dipercaya hanya perempuan pilihan yang dapat melakukannya. Tradisi sati dipandang sebagai alternatif yang lebih baik ketika seorang istri ditinggal mati oleh suami, daripada mereka mengalami penyiksaan dari saudara-saudara ipar yang mungkin akan menyalahkan perempuan sebagai penyebab kematian suami. Sati menjadi tradisi tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga bagi istri simpanan, saudara ipar, dan bahkan seorang ibu, untuk mengorbankan dirinya di kobaran api pembakaran jenazah laki-laki yang memiliki mereka. 4. Dueling. Tradisi duel telah dipraktikkan pada abad 15 sampai abad 20 oleh masyarakat barat. Tradisi ini merupakan tanding antara dua orang, sedangkan kematian dicocokkan dengan senjata, sesuai dengan aturan eksplisit atau implisit yang telah disepakati. Sebagai lambang kehormatan, biasanya diiringi oleh perwakilan yang dipercaya. Dueling biasanya terjadi karena keinginan satu pihak penantang, karena dianggap telah melakukan penghinaan terhadap kehormatannya. Tujuan dari dueling ini adalah untuk memulihkan status kehormatan, sehingga mereka bersedia mempertaruhkan nyawa. Dan ada juga yang melakukan dueling hanya untuk kepuasan semata. Sedangkan dueling biasanya dilakukan dengan pedang ataupun pistol. 5. Seppuku.
Sepuku disebut juga dengan harakiri. Harakiri merupakan salah satu tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Jepang. Harakiri berasal dari kata hara yang berarti perut, dan kiru yang berarti memotong. Harakiri juga dikenal dengan istilah seppuku. Kebiasaan harakiri ini dilakukan oleh prajurit berkelas dari kalangan samurai sebagai bukti kesetiaan. Bunuh diri yang dilakukan para samurai ini sangat menyiksa, karena si pelaku harus menunggu kematian karena kehabisan darah setelah merobek dan mengeluarkan isi perutnya. Sedangkan untuk melakukan harakiri, ada ritual khusus yang harus dilakukan oleh samurai. Dia harus mandi, menggunakan jubah putih, dan makan makanan favorit. Pelaku harakiri ditemani seorang pelayan atau dalam masyarakat Jepang disebut kaisa kuning, yang dia pilih sendiri. Kaisa kuning ini bertugas membuka kimononya dan mengambilkan pisau yang akan digunakan. Jika pelaku harakiri menjerit atau menangis kesakitan saat dia menusuk dan mengeluarkan isi perutnya, hal tersebut dianggap sangat memalukan bagi seorang samurai. Karena itu kaisa kuning bertugas mengurangi penderitaan itu dan mempercepat kematiannya dengan memenggal kepala si pelaku. Enam. Human sacrifice. Human sacrifice adalah pengorbanan manusia, yaitu tindakan membunuh manusia untuk tujuan memberikan persembahan kepada dewa atau lainnya. Tradisi ini dilakukan oleh banyak kebudayaan kuno. Sedangkan persembahan ini bervariasi, dan korban persembahan juga dibunuh dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dibakar, dipenggal, atau dikubur hidup-hidup. Korban yang dipersembahkan dapat berupa anak kecil atau gadis-gadis perawan. Ini adalah sejarah umum yang pernah ada di dunia. Namun kebanyakan agama mengutuk praktek ini, dan undang-undang menganggapnya sebagai tindak pidana. Namun sampai saat ini, terkadang masih ada yang melakukan tradisi tersebut, terutama di daerah-daerah terpencil, di mana kepercayaan tradisional masih berlanjut. 7. Tibetan Sky Burial. Tibet ialah sebuah kawasan penara di Asia Tengah dan pertempatan asli bagi penduduk Tibet. Dengan ketinggian purata sebanyak 4.900 meter atau setara dengan 16.000 kaki. Tibet merupakan tempat yang tertinggi di dunia. Bagi masyarakat Tibet yang beragama Buddha ini, tanah tempat tinggal mereka terletak di atas gunung, di mana tidak ada tanah lembut. Hampir semuanya diliputi batu dan salji atau air batu. Oleh karena tiada tanah perkuburan yang disebabkan keadaan geografis, apabila ada salah seorang dari masyarakat yang meninggal, maka mereka akan memberikan jenazah untuk dimakan oleh burung. Di samping itu juga, dengan cara begitu, masyarakat Tibet meyakini bahwa roh jenazah akan kekal di gunung bersama burung yang memakannya. Demikianlah tadi episode 7 tradisi teraneh dan mengerikan di dunia. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa subscribe atau berlangganan untuk menyaksikan tayangan selanjutnya yang update setiap hari. Sampai jumpa. Salam Lintas Dunia Channel.